Halo Bu Desmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lora hari ini? Pada saat siang Alhamdulillah. menjelang sore ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah sehat Bu Desmi. Bu Desminya gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana di sana? Cuacanya mendung nggak? Hujan Mendung belum? di sini Bu Desmi, petir-petir kecil. Oh, ya mudah-mudahan jaringannya bagus ya Bu ya. Ya, amin. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu Lora sampaikan dengan saya yang sudah janjian waktunya kemarin itu Bu ya? Sudah chat semalam itu mau ketemu, ada yang mau di-sharing-kan dengan saya Bu. Kira-kira apa Bu ya? Oh iya, jadi begini Bu Desmi. Eh, Sebelumnya saya ingin meminta waktunya dulu sama Bu Desmi ya, Bu Desmi ya. Kira-kira Boleh, bisa nggak Bu? boleh banget Bu Laura. Silakan Bu Laura, saya siap. Di sini Bu Desmi saya mau bercerita tentang apa yang sudah saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Tadi kan saya disupervisi oleh pengawas. Nah, pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks, Bu Desmi. Jadi pengawas sempat menegur saya mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Menurut saya karena saya sudah beberapa tahun mengajar di kelas saya ini, saya merasa saya sudah menguasai buku teks itu Bu Desmi. Jadi saya pikir tidak masalah kalau pada saat saya melakukan pembelajaran itu tidak menggunakan buku teks. Jadi begitu Bu Desmi. Oh, begitu ya Bu Laura ya. Jadi kira-kira Bu Laura ya, kalau seandainya Ibu Laura menggunakan buku teks, hambatan apa yang menyebabkan Ibu ya tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran tersebut? Sebenarnya Bu Desmi tidak ada hambatan kalau saya tidak menggunakan buku teks. Karena saya merasa saya sudah menguasai materi itu. Nah, jadi selain saya tidak menggunakan buku teks itu, saya juga menggunakan media pembelajaran yang lain. Seperti video pembelajaran, kemudian gambar-gambar. Eh, Kadang saya juga share dari YouTube gitu untuk bahan pembelajarannya. Jadi menurut saya begitu dengan apa yang saya lakukan. Oh, iya, Bu. Jadi, nah itu kan menurut Ibu ya. Jadi kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks itu apa, Bu? Kira-kira? Menurut saya kelebihan saya di saat saya tidak menggunakan buku teks itu, saya merasa lebih bebas, Bu. Saya merasa lebih bebas dan menyampaikan materi itu menurut saya lebih menarik karena anak-anak itu pada saat mereka menyaksikan video, mereka belajar terasa lebih lebih menarik dan lebih diminati oleh anak-anak itu. Jadi Iya, begitu, Bu. oh, iya, iya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu ya, pada saat mengajar ya, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa kira-kira? Ya. Dari buku Jadi teks. ya, pada saat saya mengajar itu, saya menggunakan sumber belajar bisa dari internet, kemudian seperti video pembelajaran dari YouTube, kemudian artikel ilmiah, dan juga yang ada di internet. Jadi itu Bu Desmi. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi, menurut Ibu ya, apakah dengan Ibu pada saat mengajar itu menggunakan buku teks bisa menghambat anak-anak murid kita untuk mengeksplor diri mereka gitu. Menurut Ibu bagaimana? Oh ya, kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu Desmi ya, penggunaan buku teks itu sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid itu. Bahkan mereka itu jadi lebih tertarik. Mereka merasa lebih memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Jadi sebenarnya anak-anak itu mereka lebih suka
lebih suka dengan memperhatikan video pembelajaran itu daripada mereka menggunakan buku teks. Karena bagi mereka menggunakan buku teks itu sudah biasa, Bu. Nah, jadi makanya saya menggunakan media pembelajaran yang lain. Jadi seperti itu. Oh iya Bu. Saya sangat setuju ya apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Semua itu sekeliling kita bisa kita jadikan sumber belajar ya, sumber belajar yang baik. Makin banyak kita menggunakan sumber belajar itu semakin baik untuk anak-anak didik kita ya Bu. Baik untuk anak-anak didik kita ya Bu ya. Jadi pada saat ini zaman kita kan sudah modern Bu ya. Kita menggunakan dari mengambil media pembelajaran dari internet, dari sumber artikel atau media yang di sekeliling kita itu lebih bagus ya Bu ya. Jadi sekarang rencana Ibu untuk kedepannya ya dalam menyelesaikan masalah ini tadi apa kira-kira Bu? Iya, jadi rencana saya itu yang pertama itu saya akan menghadap kepada kepala sekolah, Bu, untuk minta disampaikan kepada pengawas agar saya bisa meminta waktu untuk bisa bertemu dengan pengawas. Nah, di sini saya ingin memohon maaf kepada pengawas karena saya telah membuat kecewa mungkin terhadap Bapak pengawas ini. Kalau memang beliau bisa menyempatkan waktunya. Dan kemungkinan juga saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Jadi begitu. Ya, jadi seandainya nanti pengawas sekolahnya ada waktu ya, apa kira-kira yang mau Ibu sampaikan dengan pengawas sekolah? Iya, saya akan mengatakan kepada pengawas itu bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Nah, jadi di antaranya buku teks. Mungkin saya juga akan menggunakan buku teks juga, selain saya menggunakan media internet ataupun video pembelajaran dengan tujuan saya itu supaya murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Nah, jadi begitu. Wah, bagus sekali ya Bu Lora ya, apa yang Ibu rencanakan tadi ya. Apa yang mudah-mudahan ya semua yang sudah Ibu atur, sudah Ibu rencanakan ini akan menjadi kenyataan dan mudah-mudahan juga bisa berhasil dengan baik ke depannya dalam proses pembelajaran di kelas kita ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang kalau komitmen Ibu ya, komitmen Ibu ya terhadap yang rencana yang sudah Ibu rancang tadi ya, apa kira-kira komitmen Ibu ke depannya? Ya. Di sini saya berkomitmen untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, Bu Desmi. Dan mungkin saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Di sini tanpa adanya murid itu merasa terpaksa. Nah, kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Nah, jadi mereka sukanya sumber belajar apa, nanti saya akan tanyakan kepada murid-murid saya. Iya, bagus sekali Bu, ya, bagus sekali ya apa yang sudah Ibu rancang dan Ibu komitmenkan tadi ya untuk ya pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan di kelas ya. Saya sangat mendukung sekali itu Bu ya. Mudah-mudahan ya apa yang Ibu rancang tadi ya bisa berjalan dengan baik ya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ke depannya dalam proses pembelajaran murid kita di kelas Bu ya. Sehingga anak-anak itu bisa mengekspor diri mereka dengan baik apa yang sesuai minat dan bakat mereka masing-masing Bu ya. Jadi mereka itu bisa bahagia di dalam kelasnya, bisa senang mereka ketika mereka belajar tidak jenuh ya Bu ya.
Iya. Kalau hanya suatu sumber belajar saja, itu mereka akan jenuh ya. Tapi dengan tidak meninggalkan sumber belajar, yaitu buku teks salah satunya tadi ya Bu ya. Iya. Apa? Karena di rumah anak-anak itu kan mereka hanya punya buku teks sebagai sumber belajar mereka ya Bu ya. Pokoknya saya mendukung sekali apa yang Ibu rencana. Mudah-mudahan berhasil dengan baik ya Bu Lora ya. Sehingga anak-anaknya semuanya sukses nanti ke depannya. Amin. Ya, terima kasih Bu Desmi ya atas waktunya. Jadi dengan adanya saya berdiskusi dengan Ibu Desmi di sini, saya mendapatkan sebuah pencerahan, katakanlah pencerahan di sini Bu Desmi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang disenangi bagi anak-anak kita, menjadi guru yang mereka rindukan pada saat kita tidak datang ke sekolah, dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dinantikan oleh anak-anak kita. Amin, amin. Terima kasih Bu Desmi ya. Sama-sama Bu Laura, sehat selalu, sukses untuk kedepannya.